Hai semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasana, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra Departemen Bahasa Arab, yang pada semester ini sedang menempuh mata kuliah Bayan Badik, yakni pada semester 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas apa itu iktibas. Iktibas merupakan salah satu kajian ilmu badi yang terdapat pada bagian muhassinah al-lafziyah. Nah, jadi iktibas secara makna leksikal dapat diartikan sebagai mengutip atau menyalin. Iktibas itu mengambil sebuah kutipan atau kalimat dari Al-Quran maupun hadis tanpa menyebutkan dari mana asal kutipan tersebut. Misalnya dalam sebuah karya sastra atau sebuah syair, penyair tidak menyebutkan nih, misalkan satu kalimat tersebut ngambil dari surat At-Thariq misalnya, atau ngambil dari surat Al-Fatihah misalnya. Tidak, penyair tidak menyatakan hal tersebut, hanya diletakkan begitu saja. Nah, itu iktibas. Dalam ilmu kajian badi, iktibas sendiri atau cara pengutipan itu sendiri dibagi menjadi 3. Apa saja? Yakni yang pertama tsabitul ma'ani, yang kedua ada muhawwal, dan yang ketiga ada berubahnya sedikit wazannya. Mari kita kutip satu persatu. Yang pertama ada tsabitul ma'ani. Apa itu sih tsabitul ma'ani? Jadi, tsabitul ma'ani yaitu mengutip dari sebuah Al-Quran maupun hadis tanpa mengubahnya sedikit pun, baik dari segi lafaz maupun dari segi maknanya. Seperti itu. Ini yang akan kita bahas contohnya pada menit berikutnya. Kemudian yang kedua ada muhawwal. Apa itu muhawwal? Nah, berbeda dari tsabitul ma'ani tadi, al-muhawwal ini memang lafadznya itu sama persis, akan tetapi yang membedakan yaitu makna yang diinginkan oleh penulis. Kemudian yang terakhir ada berubah sedikit wazannya. Oke, jika tadi yang muhawwal maknanya yang berbeda, nah jika berubah sedikit wazannya itu maknanya sama, yang diinginkan sama, tapi kalimatnya, bentuknya, lafadznya itu yang berbeda dari asal kalimat tersebut. Misalnya ngambil dari surah Al-Fatihah nih. Nah, di surah Al-Fatihah sebenarnya gini. Nah, ketika dijadikan sebagai iktibas dengan bentuk berubah sedikit wazannya, itu sesungguhnya berbeda, namun makna yang ingin disampaikan itu sama, seperti itu. Pembahasan kali ini kita akan mengutip lebih jauh iktibas dengan cara tsabitul ma'ani. Nah, contoh yang pertama yaitu mengutip dari sebuah ayat Al-Quran. Nah, contoh ini terdapat pada salah satu bait Diwan Al-Ahwas Al-Ansari yang berbunyi, satabqi laha fi mudmaril qalbi wal hasya sariratun waddin yawma tublas sarair. Oke, kita garis bawahi pada lafaz yauma tublas sarair. Nah, pada Diwan Al-Ahwas Al-Ansari ini kalimat yauma tublas sarair itu mengutip dari sebuah ayat Al-Quran. Pasti teman-teman yang hafal juz 30 akan paham ini dari surat apa. Coba bikin dulu. Iya, benar. Ini dari surat At-Thariq ayat 9 yang berbunyi yauma tublas sarair, yang artinya pada hari ditampakkan segala rahasia. Nah, jadi penyair tidak mengubah sedikit pun makna maupun kalimatnya, bentuk lafadznya, seperti itu. Penulis langsung memasukkan dari surah At-Thariq ini, mengutip dari surah At-Thariq ayat 9 ini, dan langsung dimasukkan kepada Diwan Al-Ahwas Al-Ansari ini tadi tanpa mengubah sedikit pun. Nah, inilah yang disebut sebagai tsabitul ma'ani. Nah, kemudian contoh yang kedua yakni mengutip dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah,
Contoh ini terdapat dalam sebuah syair karya Ibnu Ja'far Al-Andalusiyah. Nah, bunyi dari syair tersebut yakni La tu'adin nasa fi awtanihim qalamma yur'a gharibul watan wa idha ma syi'ta aishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, salah satu kata seperti yang bergaris merah, salah satu kalimat, yakni pada bait terakhir yang berbunyi khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, itu Ibnu Ja'far Al-Andalusiyah ini mengambil dari sebuah hadis riwayah At-Tirmizi. Nah, beliau mengambil dari situ kemudian diletakkan pada syairnya tanpa menyebutkan asal dari kutipan tersebut. Asal dari kutipan ini yakni hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wasbi' sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, pada kalimat terakhir kan tadi jelas bi khuluqin hasanin. Untuk artinya bi khuluqin hasanin yaitu berakhlaklah kepada sama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, jadi Ibnu Jabir Al-Andalusi ini tidak mengubah sedikit pun arti maupun lafaz dari hadis riwayat At-Tirmizi ini. Kesimpulannya, iktibas yaitu kutipan atau mengutip dari sebuah hadis atau Al-Quran yang kemudian ditaruh dalam sebuah syair tanpa menyebutkan sumber aslinya, seperti itu. Contohnya seperti tadi dalam syair karya Ibnu Jabir Al-Andalusi dan juga pada diwan Al-Ahwas Al-Ansari tadi. Oke, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan dan ilmu yang dapat saya bagikan. Semoga dapat berjumpa kembali dengan teman semua pada kesempatan berikutnya. Apabila ada salah kata dan sedikit ilmu yang saya bagikan, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.